Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, eee, dosen pengampu sistem akuntansi kami, Pak Wiki, dengan juga teman-teman kami yang kami hormati. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 13 dari sistem akuntansi dengan judul Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Sebelum itu, mari lanjut untuk ke pengenalan kelompok kami. Untuk yang selanjutnya dari kelompok kami, saya sendiri Renjiro Nathanael dengan 3 NPM akhir 014. Lalu ada rekan kami Muhammad Nafi Syamnafis dengan NPM akhir 312. Lalu ada Sri Fatah Dewanda Rumah Hasin dengan NPM akhir 009. Lalu ada Ardan Setiawan dengan NPM akhir 011 dan Subhan Hakiki dengan NPM akhir 019. Mari kita lanjut ke materi yang pertama. Untuk materi pertama, di bab yang ini ada subbab berjudul Sistem Penerimaan Kas Perusahaan. Nah, di sini penerimaan kas ini berasal dari penjualan tunai, juga ada dari penagihan piutang. Penjualan tunai ini meliputi apa saja? Nah, di sini ada 3. Yang pertama dari over the counter sale atau pembayaran langsung di lokasi. Jadi kita datang ke lokasinya untuk melakukan pembayaran dan juga persetujuan yang sudah disepakati. Lalu ada cash on delivery sale. Nah, ini yang kita banyak ketahui atau yang disebut juga COD. Banyak sekali toko-toko yang menggunakan ini, namun juga terkadang banyak orang yang beresiko melakukan hal ini karena berujung tidak dibayar karena kelalaian dari konsumen sendiri juga. Nah, di sini penjelasannya pembayaran saat barang diterima. Beresiko juga karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun pembeli atau konsumen yang menerima barang dari pengantar atau biasa disebut kurir. Lalu yang terakhir ada credit card sale atau pembayaran dengan kartu kredit atau kartu lainnya. Nah, di sini kita bisa menerima kas juga dengan ini. Kita bisa juga di zaman sekarang menggunakan banyak sekali via ya. Tidak hanya kartu kredit yang dicontoh ini, kita juga bisa menggunakan kartu debit ataupun m-banking lainnya atau juga alat pembayaran atau dompet online lainnya. Lalu selanjutnya, lalu di subbab selanjutnya ini ada prosedur penjualan tunai. Nah, prosedur penjualan tunai ini yang pertama tadi kan ada over the counter sale. Untuk di PPT ini jelas tulisannya pembeli langsung ke kasir, langsung terima barang. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, pembeli datang, lalu kadang kan mereka memilih barang, lalu membayar ke kasir, entah itu tunai atau bentuk cek ataupun kredit ataupun apapun itu. Lalu prosedur ini juga melibatkan bagian penjualan, kasa, pengiriman, dan akuntansi. Nah, seperti itu detailnya. Lalu yang kedua ada COD sale atau yang cash on delivery. Nah, di PPT pembeli bayar via pos atau angkutan saat terima barang. Nah, untuk detailnya pembayaran ini dilakukan saat barang diterima melalui jasa pos atau angkutan seperti yang kayak kata tadi kurir. Prosedur ini melibatkan kantor pos atau pengirim dan juga penerima. Nah, minusnya tidak bertemu dengan penjual secara langsung, jadi mungkin beresiko tidak dibayar ya atau uang tidak jadi masuk dan barang kembali. Biasanya seperti itu untuk zaman sekarang. Lalu yang terakhir ada credit card sale. Di PPT di sini tulisannya pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh bank. Nah, untuk detailnya pembayaran menggunakan kartu kredit atau bank cards atau company cards atau yang lainnya. Tidak hanya kredit juga, banyak sekali bentuk kartu. Lalu juga detail selanjutnya bank penerbit kartu menanggung pembayaran dan menagih ke pemegang bank. Nah,
Lalu untuk yang selanjutnya ada coba fungsi dan dokumen dalam sistem penerimaan kas. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang termasuk yaitu penjualan, kas, gudang, pengiriman, juga akuntansi. Lalu dokumen-dokumen pentingnya ada faktur penjualan, ada credit card slip, dan juga bukti store bank. Untuk detailnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya yaitu berisi tentang dokumen yang digunakan. Yang utama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam data mengenai nama pembeli dan alamat pembeli, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga satuan, jumlah harga, nama, dan kode niaga, otorisasi terjadinya berbagai tahap transaksi. Faktur penjualan tunai diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Jadi untuk dokumen yang digunakan selanjutnya yaitu ada pita register kas atau dalam bahasa Inggris cash register tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian ada rekap beban pokok penjualan. Jadi dalam dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produksi yang dijual selama satu periode, misalnya dalam 1 bulan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Selanjutnya yaitu ada credit card sales slip, di mana dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau bisa disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit. Dokumen yang digunakan selanjutnya ada Bill of Lading. Jadi dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dan penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Selanjutnya yaitu ada faktur penjualan COD. Jadi tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterima barang oleh pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada bukti store bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyaluran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Kemudian di sini yaitu catatannya gitu digunakan dan juga jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di sini saya akan menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan terlebih dahulu. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jadi jurnal penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat meringkas data penjualan. Kemudian ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. Kemudian ada jurnal umum, jadi dalam transaksi penerimaan kas,
dari penjualan tunai. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Kemudian ada kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat kurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Kemudian ada kartu gudang, yaitu catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membantu sistem. Di sini terdapat 7 prosedur. Yang pertama ada prosedur order penjualan, kemudian prosedur penerimaan kas, lalu yang ketiga prosedur penyerahan barang, kemudian yang keempat prosedur pencatatan penjualan tunai, lalu ada prosedur penyetoran kas ke bank, kemudian ada prosedur pencatatan penerimaan kas, dan yang terakhir yaitu prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Jadi unsur pokok pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh 2 fungsi yang saling mengecek. Kemudian ada fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem yang melakukan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. Kemudian, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama itu otorisasi penerimaan order. Nah, proses ini dimulai dari fungsi penjualan yang menerbitkan faktur penjualan tunai. Nah, faktur ini berperan sebagai dasar penerimaan kas, perintah pengiriman barang, dokumen sumber pencatatan akuntansi. Nah, hanya faktur yang diotorisasi atau ditandatangani yang sah untuk diproses lebih lanjut. Nah, yang kedua itu ada otorisasi penerimaan kas. Fungsi penerimaan kas memberikan tanda bukti penerimaan uang dengan membubuhkan cap lunas dan melampirkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Nah, setelah dua elemen ini terlampir, faktur sah digunakan untuk memproses pengiriman barang. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada penjualan melalui kartu kredit. Nah, sebelum transaksi disetujui diperlukan otorisasi bank penerbit kartu. Sistem online, kartu diproses langsung melalui terminal yang terhubung ke bank. Nah, pada sistem offline, bagian kas memverifikasi daftar hitam nasabah dari bank. Nah, tujuan utamanya itu adalah mencegah penjualan kepada pemegang kartu yang tidak bonafide. Nah, ya lalu yang keempat itu ada otorisasi penyerahan barang. Nah, fungsinya itu pengiriman menyerahkan barang setelah bukti kas diterima. Bukti berupa cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Nah, faktur yang telah dibubuhi cap ini menjadi dasar pencatatan kas dan penjualan, beban pokok penjualan dan persediaan barang. Selanjutnya itu yang nomor 5, persyaratan pencatatan akuntansi. Harus berbasis pada dokumen sumber misalnya faktur, nah, dokumen pendukung misalnya pita register kas. Nah, hanya dokumen yang sahih dan lengkap otorisasi yang boleh digunakan. Lalu yang keenam itu wewenang dalam pencatatan. Hanya dilakukan oleh karyawan yang berwenang, wajib membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sebagai bukti tanggung jawab.
Otorisasi pencatatan dilakukan oleh bagian jurnal untuk jurnal penjualan dan penerimaan kas. Nah, bagian kartu persediaan dan biaya untuk pembaruan kartu persediaan. Selanjutnya itu ada praktik yang sehat dalam sistem penjualan tunai. Yang pertama, penggunaan faktur bernomor urut tercetak. Tujuannya itu mengendalikan dan mengawasi transaksi keuangan secara sistematis. Nah, lalu dalam implementasi, faktur penjualan tunai harus memiliki nomor urut tercetak. Penggunaan dan pengeluaran faktur tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Manfaatnya itu memudahkan pelacakan transaksi dan mencegah penyalahgunaan formulir otorisasi. Yang kedua itu ada penyetoran kas harian ke bank. Kebijakan seluruh kas yang diterima dari penjualan tunai harus disetor ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Tujuannya itu meningkatkan keandalan dan ketelitian jurnal kas, lalu memungkinkan verifikasi silang dengan rekening koran bank statement. Nah, manfaatnya itu memperkuat kontrol internal melalui proses rekonsiliasi kas dan bank secara rutin. Selanjutnya yang ketiga itu mendadak atas saldo kas. Nah, praktik saldo kas yang dikelola fungsi kas harus dihitung secara periodik dan secara mendadak tanpa pemberitahuan oleh fungsi pemeriksa intern. Prosedur membandingkan hasil hitung fisik kas dengan jumlah kas berdasarkan faktur penjualan tunai dan bukti kas masuk lainnya. Manfaatnya itu mencegah dan mendeteksi penggelapan kas serta menegakkan akuntabilitas kasir. Selanjutnya itu ada bagian alir dokumen sistem penerimaan kas atau over the counter sale. Nah, yang nomor 1 itu fungsi penjualan, menerbitkan faktur penjualan tunai saat transaksi terjadi di kasir. Yang kedua, fungsi penerimaan kas. Nah, menerima uang tunai dari pembeli dan menempelkan pita register dan membuka cek lunas pada faktur sebagai bukti pembayaran. Yang ketiga itu fungsi penerimaan. Jika barang tidak langsung diberikan, menyerahkan barang kepada pembeli setelah verifikasi pembayaran. Yang keempat itu fungsi jurnal. Bagian akuntansi melakukan dua pencatatan. Pencatatan di jurnal penjualan berdasarkan faktur penjualan tunai tambah pita register. Nah, jurnalnya itu penjualan tunai pada pendapatan penjualan. Selanjutnya itu pencatatan di jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank dari bagian kas. Nah, jurnalnya itu kas pada penjualan tunai. Akun penjualan tunai di sini adalah akun proforma atau sementara, digunakan untuk menghindari double counting dalam dua jurnal khusus. Ya. Lalu yang keempat itu fungsi kartu persediaan. Nah, ini menyusun rekap beban pokok penjualan BPP berdasarkan kartu persediaan. Lalu yang kelima itu fungsi jurnal berdasarkan bukti memorial dan bagian persediaan mencatat harga pokok ke dalam jurnal umum. Dan jurnalnya itu beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Ada bagian dokumen sistem penerimaan kas over the counter sale. Nah, yang pertama itu pelanggan membayar barang menggunakan cek. Yang kedua, saat barang diterima, pelanggan diminta menandatangani faktur penjualan COD dan bill of lading sebagai bukti penerimaan. Yang ketiga, perusahaan anggota umum menyerahkan cek dan lembar kedua faktur COD ke bagian kas. Yang keempat, jika cancel cek yang telah dicarikan dikembalikan ke penerbit cek. Insure oleh bank, bagian kas tidak perlu membuat kwitansi. Yang kelima itu, jika cancel cek tidak dikembalikan ke penerbit cek, bagian kas wajib membuat kwitansi sebagai tanda terima kas, lalu mengirimkan kwitansi tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya itu bagian jurnal melakukan COD sale 2 kali. Nah, yang pertama berdasarkan faktur penjualan COD yang diterima dari bagian pengiriman. Bagian jurnal
mencatat transaksi penjualan COD di dalam jurnal penjualan dengan jurnal sebagai berikut. Contohnya itu piutang penjualan COD pada pendapatan penjualan. Nah, yang kedua, setelah cek yang diterima dari pelanggan melalui perusahaan angkutan umum disetorkan ke bank berdasarkan bukti setor bank yang dilampiri dengan faktur penjualan COD. Bagian jurnal mencatat pengiriman kas dan dari pelanggan di dalam jurnal penerimaan kas dengan jurnal kas pada piutang penjualan COD. Lalu pada bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit. Nah, pada gambar 13.14 melukisan bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kas kredit dalam gambar tersebut. Sebelum bagian kas mengisi kredit card cancel slip, lihat contoh dokumen ini pada gambar 13.7. Nah, harus diteliti lebih dahulu beneficitas memegang kartu kredit melalui daftar hitam yang diterima oleh bank penerbit kartu kredit atau otorisasi sistem langsung dari bank tersebut. Nah, kredit card sales slip disetorkan ke bank dan rekening giro perusahaan akan dikredit oleh bank sebesar nominal kredit card sales slip dikurangi dengan kredit card fee. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang ada 5. Yang pertama fungsi sekretariat, yang kedua fungsi penagihan, yang ketiga fungsi kas, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang kelima fungsi pemeriksa intern. Penjelasan yang pertama yaitu fungsi sekretariat. Bertugas menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur melalui pos. Sekretariat mencatat dan menyusun daftar surat pemberitahuan. Yang kedua, fungsi penagihan. Jika penagihan dilakukan langsung ke debitur, fungsi ini menangani proses penagihan berdasarkan daftar piutang yang telah ditentukan. Yang ketiga, fungsi kas bertanggung jawab atas penyetoran uang tunai atau cek yang diterima ke bank secara penuh. Bisa menerima dari sekretariat jika melalui pos atau dari bagian penagihan jika melalui petugas penagihan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Mencatat transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal dan kartu piutang untuk mengurangi saldo piutang. Yang terakhir, fungsi pemeriksaan intern. Melakukan pengawasan dan perhitungan ulang atas penerimaan kas serta rekonsiliasi dengan catatan akuntansi untuk menjamin ketelitian. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, surat pemberitahuan. Dokumen dari debitur sebagai bukti pembayaran biasanya disertai cek dan dikirim lewat pos atau penagih. Daftar surat pemberitahuan. Rangkuman surat pemberitahuan yang diterima disusun oleh sekretariat atau penagihan dan digunakan untuk pencatatan kas masuk. Yang ketiga, bukti store bank. Dokumen yang dibuat oleh bagian kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank dibuat 3 rangkap, 2 lembar dikembalikan oleh bank setelah dicap dan ditandatangani, digunakan bagian akuntansi untuk pencatatan kas masuk dari piutang. Yang terakhir, kwitansi. Dokumen tanda terima dari perusahaan atas pembayaran yang dilakukan oleh menggunakan sebagai pengganti canceled check jika bank tidak mengembalikannya. Unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Fungsi akuntansi, penagihan, dan penerimaan kas harus dipisah agar mencegah kecurangan. Pemisahan fungsi penerimaan kas dan akuntansi mencegah manipulasi data piutang atau bisa disebut dengan lapping. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Debitur wajib membayar pakai cek atau giro billet, bukan tunai. Penagihan hanya berdasarkan daftar piutang dari fungsi akuntansi. Pengurangan piutang harus didukung surat pemberitahuan dari debitur. Praktik yang sehat. Kas dihitung dan disetor segera. Uang yang diterima harus langsung dihitung, dicatat, dan disetor ke bank. Penagih dan kasir diasuransikan untuk mencegah risiko kecurangan. Pegawai yang pegang uang harus diasuransikan. Kas dalam perjalanan diasuransikan. Uang dalam perjalanan juga dilindungi dengan asuransi. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan.
Alur penerimaan kas dilakukan agar aman tercatat rapi. Prosedur singkatnya, bagian piutang beri daftar tagihan ke bagian penagihan. Penagih ditugaskan menagih ke debitur. Penagih terima cek dan surat pemberitahuan dari debitur. Penagih serahkan cek ke bagian kas. Penagih serahkan surat pemberitahuan ke bagian piutang. Bagian piutang catat kartu piutang. Bagian kas buat setor cek ke bank. Bank melakukan proses clearing atas cek tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penerimaan kas dan piutang melalui pos, yang dimana sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos ini dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Yang pertama yaitu bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Yang kedua, debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Yang ketiga, bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan atau remittance advice dari debitur. Yang keempat, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam, bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Yang ketujuh, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Dan terakhir, bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Selanjutnya, bagian tersebut ada di next halaman. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai sistem penerimaan kas dari piutang melalui Lockbox Collection Plan. Penerimaan kas dari piutang melalui Lockbox Collection Plan ini dilaksanakan dengan prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama, yaitu bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Yang kedua, debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. Yang ketiga, bank membuka PO Box dengan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. Yang keempat, bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. Yang lima, bank mengurus cek clearing. Yang keenam, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkreditkan akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Yang ketujuh, bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. Dan yang terakhir, bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan tersebut ke bagian jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Untuk bagiannya di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat yang diperoleh dari sistem penerimaan kas dengan Lockbox Collection Plan ini dengan beberapa berikut ini. Yang pertama yaitu pekerjaan membuat daftar surat pemberitahuan dipindahkan dari tangan fungsi sekretariat perusahaan ke bank. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi debitur dalam melakukan pembayaran utangnya. Dan yang terakhir, yaitu mempercepat proses cek clearing sehingga mempercepat perusahaan memperoleh kas tersebut. Next. Dan yang dapat kelompok kami sampaikan, apabila ada kurangnya dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.